seperti biasa budaya Kebun Riau ya Bu yang harus kita lestarikan ya. Mari bersama ke kota Melaka, singgah pula ke Singapura. Assalamualaikum mulainya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SLB Bintan Kijang ya Pak ya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru-guru dari SLB Kijang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberi Allah kesehatan, kesempatan, umur sehingga kita dapat berkumpul di Aula SLB Negeri Kijang dan rangka workshop peningkatan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran guru-guru merdeka. Baik, saya di sini bukan mau mengajari ya Bapak Ibu, saya berdiri di sini cuma mendapat kesempatan mungkin dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah ya, Pak Erwin, juga teman saya yang luar biasa hebat, Ibu Juliana di Bataraja SPD. Beliau sangat menyepot, memotivasi saya, walaupun seumuran ini ya Bu Juli, tapi beliau lebih rasa saya teman dekat, sahabat adik. Kalau di SLB kami sering berkolaborasi Bapak Ibu, alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu di sini juga luar biasa, guru hebat, dan ada CGP-nya juga ya, luar biasa. Saya salut, beri tepukan yang besar Bapak Ibu. Baik, mungkin sebelum kita memulai, seperti biasa kita speaking dulu Bapak Ibu ya. Nah baik, ayo silakan Pak Oki. Maaf tadi Bapak Ibu ini sepintas langsung muncul ice breaking. Jadi mungkin instruksinya dari saya, nanti Bu Yani lanjutkan ya Bu Yani. Oke. Nah di sini ice breakingnya Bapak Ibu tebak gambar, ya tebak gambar supaya Bapak Ibu melatih konsentrasi dan fokus, karena jam-jam segini konsentrasi sudah pasti menurun ya. Ayo Bapak Ibu ya. Mulai Pak Opi. Fokus, tidak boleh tidak fokus. Dilarang berkedip, perhatikan gambar. Oke, stop. Ya, perhatikan gambar berikut Bapak Ibu ya. Tidak boleh berkedip. Oke, tebak gambar apakah ini? Penguin. Baik-baik Pak. Lanjutkan. Jawabannya adalah ya. Stop. Jawabannya betul apa salah? Salah. Ternyata ini adalah gambar panda. Ya Bu Ibu ya. Selanjutnya. Tidak boleh berkedip, fokus ya Bu Ibu. Konsentrasi. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Stop. Ya. Bapak Ibu pandang, lihat ini ada rumput, lalu ada gambar apa ini? Tapi menebak wajah dari hewan tersebut ya. Silakan. Ayam. Oke, Pak Opi? Ayam. Ayam. Siapa lagi? Tapir. Kucing. Tapir, kucing. Tikus. Oke, lanjut Pak Opi. Gajah. Gajah. Apakah benar jawaban Bapak Ibu? Jawabannya adalah Bebek. bebek. Waduh. Bertelinga. Ya. Lanjut ya, soal terakhir nih. Fokus. Ya, stop. Nah, gambar ini, gambar yang Bapak lihat adalah
masing-masing punya jawaban ya. Oke, simpan jawabannya sudah? Oke, saya tanya, apa jawabannya? Gambar apa ini? Kebahagiaan orang tua. Ada gambar orang tua, gambar apa lagi? Kakek. Gigi ompong. Gambar apa hobi? Keriput. Sensitif dengan kata keriput. Sensitif ya nih. Oke, Ibu Devi gambar apa? Tua kakek. Oke, baik kita lanjut ya. Kira-kira apa ya jawabannya Bapak Ibu ya? Oke, perhatikan gambar berikut. Ya, ini kan gambar apa nih? Oke, tarik kesimpulan. Wah, keren cantik deh, Bang. Langsung nih. Oh, ini codingnya bagus nih Bu Dina. Tarik kesimpulan. Lanjut. Jadi kesimpulannya adalah ya, ini kesimpulannya. Apa kira-kira? Oke, stop. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab? Kira-kira dari game-game yang pertama tebak gambar, lalu kita disuruh fokus, tiba-tiba jawaban tidak sesuai dengan apa yang Bapak lihat. Nah, kira-kira apa? Apa ya? Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Kita dilatih untuk fokus, untuk konsentrasi. Nah, ternyata kadang-kadang hal-hal yang serius itu tidak selalu memberikan kita fokus, tetapi untuk hal-hal yang lucu, untuk hal-hal yang sederhana membuat kita itu lebih lebih menerima, lebih siap, tidak fokus pada satu titik saja. Ternyata hal-hal yang lucu juga membuat kita seperti gambar ini, yang tua menjadi awet muda dan tertawa. Hal-hal sederhana, itu aja maksud dari ice breaking hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan yang bermulung untuk Bu Diana. Ya, luar biasa ya. Bapak Ibu semangat. Kalau saya bilang halo, hai ya. Halo. Sedikit tidak semangat, nanti saya mulai ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal kami berdua ya Bapak Ibu ya. Kami coba mengenalkan diri lagi ya Bu Juli. Kami dari SLB Negeri 1 Tanjung Pinang. Saya mungkin sama-sama teman juga yang didikan CGP Angkatan 7 Kepulauan Riau. Saya Bu Juli juga. Mungkin Ibu yang berdua di belakang juga seperti itu. Saya juga mengajar sudah lama Bapak Ibu, 2018 sudah mengajar di SLB Negeri 1 Tanjung Pinang. Background saya bukan dari PLB, saya PGSD Bapak Ibu. Alhamdulillah, mengapa saya masuk gerbang SLB Negeri 1 Tanjung Pinang? Bismillah, saya mencoba untuk bagaimana SLB itu, apa yang harus saya lakukan. Saya belum tahu itu. Saya coba bertanya sama senior yang ada di PLB ini. Saya coba cari tahu di YouTube apa itu SLB, bagaimana cara mengajarnya. Saya coba cari tahu Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya sangat betah sekali di SLB Negeri 1 Tanjung Pinang. Jadi pokoknya dulu, dan saya juga informasi tidak akan mau pindah ya Bu ya. Ya, itu saja sedikit pemaparan riwayat saya. Lanjut. Anakmu berapa Bu? Anak, iya. Anak saya 2. Yang pertama namanya saya Taufik Rizaldi, juga ada di depan mata saya, menunjukkan diri. Yang kedua anak saya SMA kelas 1, sekarang di pondok. Alhamdulillah sepasang anak saya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Udah pas? Oke. Lanjut. Materi kita hari ini yaitu mungkin saya dipilih di sini bukan, maaf Bapak Ibu ya, bukan seperti pemaparan mempresentasikan seorang pemateri ya Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar ya, nanti saling kolaborasi kali ya, sama-sama teman-teman di sini juga seperti itu. Baik, memahami capaian pembelajaran, kita akan coba mengupas sama-sama Bapak Ibu ya. Terus memahami capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran. Jadi nanti kita dari CP
tujuan pembelajaran. Langsung kita simulasi Bapak Ibu ya. Jadi di sini sudah kita lihat. Selanjutnya simulasi menyusun modul ajar. Itu tepatnya nanti teman saya Bu Juli akan memaparkan simulasinya. Yang terakhir merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dan penilaian yakni asesmen. Lanjut. Baik, kita coba menelusuri sebelum kita tahu apa itu kurikulum merdeka atau IKM yang ngetop sekarang ini Bapak Ibu ya. Kurikulum K13 ini kita lihat kok namanya beda, tapi baru kenal loh apa itu ATP, TP, Riung ya Bapak Ibu. Jadi nama kerennya saja Bu, sebenarnya sama, cuma beda-beda nama saja, beda-beda visi saja. Yang pertama itu Promes, program semester ya Bu. Itu sama juga Promes juga di kurikulum merdeka, sama Promes juga Prosem, program semester ya. Jadi program semester sama Bapak Ibu, dari tulisan aja gitu. Terus silabus, bahasa kita silabus dulu. Terus itu namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Terus KI kompetensi inti. Itu sekarang nama kerennya capaian pembelajaran untuk kurikulum merdeka. RPP itu disebut modul ajar. Nanti langkah-langkahnya akan kita sama-sama kupas ya Bapak Ibu ya. Kita langsung simulasikan. Nah, kita jadikan satu produk nanti ya Bapak Ibu insyaallah. Terus KD, kompetensi dasar. Itu ya namanya tujuan pembelajaran ATP. Lanjut KKM, dulu KKM ya Bu. Sekarang jadi KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya PH namanya, PH yang kemarin ya Bu ya, sumatif. Nah, jadi asesmen ya, penilaian Bu ya. PTS juga sumatif tengah semester, penilaian tengah semester yang sama Bu. Pas juga sama sumatif akhir semester, itu bedanya sedikit aja, beda dari kalimat atau kata-kata saja. Bapak Ibu, kita coba pahami ini. Jadi mungkin yang kita lihat lagi Bapak Ibu, bagaimana alur pembelajaran dan asesmennya menurut Kemendikbud 2023. Jadi akan kita buat itu dimulai dari kita memahami dari CP-nya. Ya, CP itu nanti dia dari fase itu dulu saya bawa bukunya betul ya. Ada buku yang komplit dari fase A sampai fase F. Itu nanti akan kita kupas ya Bu ya. Dilanjut CP pembelajaran, dilanjut merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi dari CP, dari TP kita merumuskan lagi. Tadi memahami capaian pembelajaran Bapak Ibu, nanti kita merumuskan dari tujuan pembelajarannya, terus menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya baru merancang pembelajaran dan asesmen. Jadi kita tahu dulu dari CP, kita TP, ATP, baru modul ajar. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Jadi konsep capaian pembelajarannya, yang pertama itu CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik dimulai dari fase pondasi hingga menengah. Pondasi itu apa? Dari fase A sampai mungkin fase F ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari fase dasar pondasinya. Jadi itu berkesinambungan, berkelanjutan, tidak putus ya Bapak Ibu ya. Pemerintah hanya menetapkan tujuan akhir dari fase tersebut seperti CP dan waktu tempuhnya. Sekolah memiliki keleluasan untuk menentukan strategi dan cara atau jalur untuk mencapainya. Jadi kita fleksibel Bapak Ibu sekolah. Jadi kita nggak perlu harus seperti ini. Misalnya kita dari fase A, contoh harus fase A saja, atau fase E harus fase E saja. Tidak seperti itu. Kita fleksibel. Kita melihat keberhasilan atau bagaimana ke anak tadi. Misalnya anak belum bisa ke fase E, kita bisa turunkan. Kita tergantung kita nanti membuat modul ajarnya ya Bu, agar tujuan pembelajaran kita tercapai. Seperti itu. Lanjut, pembagian fase atau usia mental itu sudah ditetapkan Bapak Ibu. Dari pembagian fasenya
Ya ini fase, kita bahas langsung fase A saja ya Bapak Ibu, nggak ada PAUD kan? Tak ada ya Bapak Ibu, ya Pak Ibu lihat sini fase fondasi tadi dari PAUD. Terus fase A, SD, paket A, kelas 1 sampai kelas 2, itu fase A. Fase B, itu kelas 3 sampai 4, fase C 5 sampai 6, fase D 7 sampai 7 dan 9, fase E kelas 10, fase F kelas 11 dan 12. Seperti itu. Jadi inilah acuan kita untuk menentukan bagaimana kita membuat masing-masing fase berdasarkan kelas Bapak Ibu nantinya. Lanjut. Baik, apa arti elemen dalam setiap capaian pembelajaran? Baik, setiap capaian pembelajaran suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Jadi Bapak Ibu kita mengelompokkan nanti masing-masing. Tadi yang sudah saya sebelumnya kita lihat. Jadi nanti ada elemen yang akan kita temukan di masing-masing, kita kelompokkan di kompetensi esensialnya Bapak Ibu. Lanjut, elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Hal tersebut disesuaikan dengan karakteristik pada masing-masing mata pelajaran. Jadi kita sesuaikan nanti Bapak Ibu sesuai dengan elemen yang sudah ditentukan oleh pusat ya Bapak Ibu. Baik, sekarang contoh misalnya dalam CP matematika terdapat elemen bilangan, aljabar, pengukuhan, geometrik, analisis data dan peluang. Ya, jadi itu CP-nya Bapak Ibu ya. Terus dalam IPA terdapat elemen ya. Ini elemen tadi Bapak Ibu. Ya, elemennya apa saja di IPA? Ya, pemahaman IPA dalam keterampilan proses tadi ya Bapak Ibu. Terus bahasa Indonesia elemennya menyimak. Nanti kami lihatkan ya Bapak Ibu, menyimak, membaca, memeriksa, berbicara, mempresentasikan dan menulis. Baik. Selanjutnya ini contoh Bapak Ibu, contoh CP. Mungkin Bapak Ibu bisa juga lihat di PNM. Di situ sudah tertera juga. Kita sama-sama nanti melihat ya Bapak Ibu. Boleh sama-sama kita sosialisasikan juga masalah ini ya Bapak Ibu kalau ada kesempatan kita buka. Baik, itu elemen Bapak Ibu. Kalau di matematika ini elemennya bilangan. Ya, contoh kita matematika saja nih. Kami ambil matematika ini khusus SLB. Jadi elemennya bilangan. Fase A itu pada akhir fase A peserta didik dapat membilang lambang bilangan asli sampai dengan 20, terus mengurutkan bilangan asli sampai dengan 20, menggunakan benda konkret dan menuliskan lambang bilangan asli sampai dengan 20, menunjukkan cara penjumlahan bilangan asli yang hasilnya maksimal 10 dengan menggunakan benda konkret. Jadi kita inilah CP-nya Bapak Ibu. Ya, CP masing-masing fase tadi ya Bapak Ibu. Jadi ada dua elemen dan fase yang akan kita jadikan nanti TP dan APP. Baik, lanjut. Ini juga, ini contoh CP bahasa Inggris. Nanti kita ada 3 Bapak Ibu. Mungkin kami akan beri contoh yang konkret simulasi langsungnya. Ada 3 mungkin masing-masing jenjang. 3 atau 4 ini ya? 4 ya. Masing-masing jenjang. Ini contoh bahasa, contoh IPA Bapak Ibu. Jadi elemen IPA ini pemahaman IPA. Fasenya peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman konsep IPA yang sesuai dengan cakupan setiap konten dan perkembangan usia. Selain itu, pemahaman atas cakupan konten yang akan dibangun dalam diri peserta didik haruslah saling terkait satu sama lain. Peserta didik diharapkan tidak memahami IPA secara parsial hanya untuk cakupan konten saja, melainkan menyeluruh meliputi hubungan antar konsep, hubungan kausalitas, sebab akibat, serta tingkat hierarki
suatu konsep sederhana. Ini contoh CP ya Bapak Ibu ya, CP fase. Dilanjut. Ini juga, jadi tak usah saya bacakan lagi ya, panjang ini Bapak Ibu. Ini untuk fase kelas 10. Usia mentalnya 10. Ini kelas 10 Bapak Ibu ya. SLB. Fase E. Itu Bapak itu. Lanjut. Konsep perancangan kegiatan pembelajaran. Baik, ini memulai fase pembelajaran. Seperti yang tadi juga Bapak Ibu sama. Terus menyusun tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, baru merancang modul ajar. Ya, pendidik menentukan pilihan tersebut berdasarkan, nah ini tanda kita garis bawahi, berdasarkan kemampuan masing-masing siswa kita. Halo. Hai. Oke. Sedikit agak mengeras. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Masih semangat tidak? Atau kita speaking dulu nih? Lanjut. Baik, pemerintah menetapkan capaian pembelajaran sebagai kompetensi yang ditargetkan. Namun CP tidak cukup konkret untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari. CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran lebih operasional dan konkretnya tadi ya Bu ya. Jadi sudah jelas di sini Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah menonton pada itu saja. Jadi kalau untuk CP itu memang nggak boleh diubah Bapak Ibu. Tapi untuk kita bagaimana cara kita membuat literasinya, khususnya untuk modul ajarnya, itu kita sesuaikan dengan masing-masing kemampuan siswa kita. Jangan kelas 7 misalnya kelas 7 anak kita ada beberapa yang tidak bisa membaca. Bisa kita turunkan nanti CP-nya ke ke fase A. Kita turunkan ke fase A untuk CP-nya, enggak apa-apa. Ya Bu Dili ya. Baik. Lanjut. Merumuskan tujuan pembelajaran. Ini baru tujuan pembelajaran Bu ya, tadi saya sudah CP, sekarang TP-nya. Pendidik diberi keleluasaan dalam menggunakan rujukan teori untuk merumuskan tujuan pembelajaran, di antaranya ini dari taksonomi Brown versi revisi Anderson ya Bapak Ibu tahun 2021. Pendidik diharapkan untuk tidak fokus pada satu teori saja. Ya, ini KKU Bapak Ibu, silakan Bapak saya membagikan ke teman-teman kita. Atau pendekatan lain dalam merancang tujuan pembelajaran selama teori tersebut dinilai relevan dengan karakteristik mata pelajaran serta konsep atau topik yang dipelajari, karakteristik peserta didik serta konten lingkungan pembelajaran tadi Bapak Ibu ya. Jadi teori tersebut dinilai relevan dengan karakteristik mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat sesuai tidak. Nah di masing-masing nanti, nah kita lihat di sini ya Bapak Ibu, sudah jelas sekali yang saya bagikan tadi, yang Bapak topik bagikan tadi. Ini ada beberapa ya KKO yang perlu kita lihat. Jadi kita sesuaikan saja nanti kesiapan ya Bapak Ibu, kesiapan dan profil peserta didik di masing-masing sekolah Bapak Ibu. Lanjut. Terus bagaimana strategi menyusun tujuan pembelajaran dalam alur tujuan pembelajaran yang efektif? Jadi yang pertama, perhatikan kompetensi serta materi yang hendak dicapai pada CP tersebut. Jadi kita perhatikan lagi kompetensi serta materi yang tidak kita capai. Kira-kira sudah tepat belum? Ya, seperti itu. Terus kita rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi dan lingkup materinya. Pastikan kompetensi utama yang termuat dalam CP tercapai. Jadi itu tadi semua itu tidak fleksibel Bapak Ibu ya. Jadi kita pastikan itunya saja. Apa namanya CP kita itu dengan kompetensi utama itu apakah bisa tercapai dari tujuan dan rumuskan tujuan pembelajaran tadi. Baik, nomor 3, pertimbangan beban pelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran agar selaras dengan beban jam pelajaran pada mata pelajaran. Ya Bapak Ibu, nanti baru kita simulasi ya Bapak Ibu, sedikit saja nih.
Susun tujuan pembelajaran secara linear di awal fase hingga akhir fase. Dalam menyusun alur, perhatikan kesesuaian tujuan pembelajaran terhadap kompleksitas dan perkembangan peserta didik. Jadi fase ini berlaku untuk CP ini tujuan pembelajaran berlaku untuk satu fase. Ya Bapak Ibu. Baik, jadi karakteristik masing-masing mata pelajaran karena terdapat CP berbasis konten. Nah, matematika contohnya Bu ya, sintaks, seni, bahkan terdapat pula yang berbasis kompetensi atau bahasa. Kalimat dalam tujuan pembelajaran dapat mengambil dari berbagai referensi. Poin utama adalah operasional. Jadi kompetensi terukur. Baik, lanjut Pak Said. Ini inspirasi alur tujuan pembelajaran ATP Bapak Ibu. Jadi seperti ini kami ambil dari PMM ya Bapak Ibu ya. Ini silakan Bapak Ibu lihat, nanti dibuka ini contoh matematika, itu elemennya. Nah, ini jadi ini seperti ini nanti kita buat Bapak Ibu. Jadi alur tujuan pembelajaran matematika fase A seperti ini. Itu contohnya, formatnya ada elemen, ada capaian pembelajaran, lingkup materi, kita membuat kode tujuan pembelajaran, alokasi waktu, kelas. Alokasi waktu ini Ibu sesuaikan dengan nanti Ibu membuat kalender pendidikan Ibu, kalender untuk program semester Ibu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini ATP IPA. Bapak Ibu bisa lihat di KPMM. Lanjut. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Sama seperti tadi. Nanti kita membuat itu kita dari CP Bapak Ibu kita susun, nanti kita diskusi langsung ya. Kita susun ini saya lihat sepintas saja karena menghemat waktu tadi Bapak Ibu ya. Ini IPA fase D. Lanjut Pak. Nah, ini ATP bahasa Inggris untuk fase E. Sama Bu. Nah, terus modul ajar itu nanti Ibu Juliana yang akan menjelaskannya. Saya ada pantun nih Bu Juliana, sebentar. Memancing ikan memakai sampan. Cakep. Halo. Hai. Sampan dibawa ke Pulau Bintan. Kami mulai saja materi yang dipaparkan kepada Ibu Juliana. Kami silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Yani selaku narasumber untuk materi JP, TP, ATP itu dulu ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, hai. Halo. Oke, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 3, 5. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih ya Bu Yani. Nah, Bapak Ibu, sesi tanya jawab belum kami buka. Nanti selesai dulu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh dipersilakan. Di sini tidak ada moderator, berarti langsung aja ya narasumber yang memegang menghandle ya. Oke, siap. Saya buka untuk pantunnya ya Bu Yani dan Bapak Ibu semuanya. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal Baruna, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam pembuka, harap dijawab dengan bertenaga. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Bapak Ibu, puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya pada kesempatan kali ini kami diberikan kepercayaan dan Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat semua. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah Bapak Herwin Sitompul
selaku penanggung jawab kegiatan kita pada saat ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia serta Bapak Ibu yang merupakan bagian dari tim workshop peningkatan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Temanya, dengan mandiri kita wujudkan merdeka belajar. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, saya meminta Bapak Ibu mengambil kertas dulu. Tadi saya ada bawa tas. Di dalam tas saya itu ada kertas. Saya nggak tahu tas saya di mana ya. Ada yang melihat tas saya nggak ya Bapak Ibu? Tas? Bukan, seperti itu tapi warna hitam. Iya, betul. Oke, maaf Ibu ya, izin. Oke. Pensil atau pena Bapak Ibu, silakan sediakan satu. Boleh apa? Pensil warna boleh. Sebentar ya, saya cek. Sepertinya saya bawa, tapi tidak terlihat. Bukan, kertas. Kalau gitu saya minta Bapak Ibu menyediakan satu kertas saja untuk ditulis ada beberapa nanti kalimat atau kata yang Bapak Ibu harus tuliskan. Nah, tolong dibagi boleh? Dibagi Pak Taufik. Kertas-kertas recycle boleh Bapak Ibu. Ya, di belakang kertas KKO itu tadi ya. Oke, masing-masing satu halaman. Oke, ya siap. Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan materi modul ajar, saya mau Bapak Ibu pejamkan matanya dulu. Sesaat saja, pejamkan mata. Oke, ini adalah hari Senin. Ini adalah hari Senin, hari di mana tahun pembelajaran baru, tahun ajaran baru 2023-2024. Di mana Bapak Ibu sudah sebelumnya dibagikan tugas mengajar ya, untuk mengajar murid-murid Bapak. Oke. Anggap Bapak Ibu mengajar kelas yang sama, anggap ya dulu ya, atau naik satu tingkat levelnya dari yang kelas 1 Bapak Ibu akan mengajar kelas 2, seperti itu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu dengan murid yang sama Bapak Ibu ajarkan, tolong tuliskan nama siswa Bapak Ibu di dalam di atas kertas tersebut. Tulis nama siswa Bapak Ibu. Silakan. Buka matanya Pak. Jangan ditutup. Tulis namanya. Ya, semuanya. Tuliskan jumlah murid Bapak berapa? Kalau 5 tuliskan 5 namanya di atas kertas tersebut. Kalau 2 tuliskan 2. Kalau tidak ada mungkin Bu Mardiana ya yang murid yang Ibu kenal. Tuliskan. Ya Pak Kia. Oke. Sudah Bapak Ibu? Bu Yani juga udah boleh tulis Bu. Pak Erwin ditulis saja guru-gurunya Pak. Nama-nama gurunya. Oke. Sudah ya Bapak Ibu? Sudah. Belum, ada yang belum. Banyak ya Pak? Berapa Pak? 11. Serius, jumlah siswanya 12. Jadi satu guru satu yang nggak ngajar gitu. Oke. Sudah? Baik. Saya anggap sudah ya. Oke, baik. Nah, buka matanya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah menuliskan nama murid Bapak Ibu semua, yuk kita kembali ke depan, fokus kepada ke depan ya. Catat ya Bapak Ibu ya nama-namanya tadi. Nah, Bapak Ibu, modul ajar yang dulu dikenal di kurikulum 13 adalah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Artinya rencana. Apa yang Bapak Ibu mau ajarkan kepada murid kita, kepada nama murid-murid yang Bapak Ibu tulis. Ya, itu yang pertama. Nah, di kurikulum merdeka itu berubah pengistilahan tadi. Di slide nomor 4 kayaknya Pak ya. Istilah-istilah tadi coba dibuka Pak Opik. Ini. Silabus berubah namanya menjadi APP, alur tujuan pembelajarannya. Lalu RPP di bagian saya pemaparannya yaitu modul ajar berubah ya. Ini istilah ini harus sama-sama
Kalau ditanya perbedaan, jelas ada, tetapi tidak terlalu jauh Bapak Ibu. Ya, apa perbedaannya? Nanti di sini kita bahas. Modul ajar merupakan salah satu bentuk perencanaan pembelajaran seperti RPP. Maknanya sama tidak Bapak Ibu? Sama. Namun pada modul ajar terdapat komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP. Bapak Ibu pernah tidak mendengar pembelajaran berdiferensiasi? Sudah tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Kira-kira apa? Satu kata makna dari pembelajaran berdiferensiasi. Satu kata aja coba dari Bapak Ibu. Berbeda. Menyesuaikan. Beragam. Apalagi Bapak Ibu makna dari pembelajaran berdiferensiasi? Bahagia. Menyenangkan. Udah mewakili ya. Baik. Berdiferensiasi itu berasal dari kata different. Ya, different. Different itu memiliki makna berbeda, unik, tidak sama. Berarti kalau sudah berbeda, seorang guru memperlakukan murid kita yang kita tulis tadi itu, maaf Pak, nanti berapa jumlah siswanya Pak? 5. Harus berbeda Pak, memperlakukan mereka dan merencanakan RPP tadi. Nah bedanya di mana? Masa saya harus membuat RPP 1 kelas 5 Pak, Bu? Tidak seperti itu konsepnya. Bedanya di mana? Lanjut Pak, slide-nya. Nah ini Bapak Ibu, komponen modul ajar itu memiliki komponen minimal ya. Modul ajar komponen minimalnya ada ini Bapak Ibu, dan itu ada juga di RPP. Yang pertama tujuan pembelajaran. Salah satu dari tujuan dalam alur tujuan pembelajarannya itu dia. Nah tujuan pembelajaran itu istilahnya dulu adalah apa ya? KD atau indikator ya. Indikator itu lebih ke KKTP sih sebenarnya, kriteria tuntutan tujuan pembelajaran. Iya, tujuan pembelajaran. Nah itu ya Bapak Ibu. Lalu komponen yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran. Ada kegiatan pembuka, inti, dan penutup, itu langkah-langkahnya. Ya sama ya dengan RPP. Lalu ada rencana asesmen untuk di awal pembelajaran. Ini yang tidak ada di RPP, yaitu asesmen diagnostik. Apa sih gunanya asesmen diagnostik? Untuk kita bisa mengetahui TP, tujuan pembelajaran tadi Pak. Tentu saja tidak berbeda, tidak sama kita melakukan materi kita atau penugasan kita ke anak kita yang contoh anak C, Grahita, ada yang sedang, ada yang ringan, atau ada malah yang berat. Tidak sama. Itu yang dimaksudkan dengan rencana asesmen. Ya, nanti saya akan jelaskan lagi. Selanjutnya rencana asesmen di akhir pembelajaran seperti refleksi. Nah, lalu asesmen sumatif, ya, formatif. Nah itu bedanya. Lalu ada media pembelajaran, jelas sama ya. RPP juga harus ada media pembelajaran. Tapi media pembelajaran seperti apa? Kalau kelima murid Pak Najib hobinya menggambar, dan ada satu lagi anak-anak itu gak suka menggambar, dia gerak aja ke sana ke sini, gak bisa diam. Ya kita buat aja tugasnya, suruh dia bergerak. Kalau materi pembelajaran tentang bahasa Indonesia, ada yang suka mewarnai, topiknya tentang diriku. Ya kita buat aja gambar tubuh manusia, dia suruh warnai. Beda dengan yang bergerak tadi, suruh tunjuk mana mata nak, itu Bu. Mana telinga? Itu Bu. Suruh dia bergerak. Mana pintu? Itu Bu. Mungkin yang orang yang pendiam tidak mau bergerak, diam aja dia. Ya udah disuruh dia warnai. Nah, itu contoh dari media pembelajaran harus sesuai dengan murid kita. Ya Bapak Ibu. Oke, next, lanjut. Ini Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi. Mari Bapak Ibu perhatikan gambar yang saya mau paparkan. Di sini gambar apa Bapak Ibu? Ya, pensil yang berwarna. Biasanya pensil berwarna ini
satu warna saja apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Anak-anak kita yang kita tulis namanya itu ketika mewarnai, dia hanya gunakan warna merah saja tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Nah, ini ibaratnya ilustrasi ini saya gambarkan dengan jumlah siswa kita. Boleh disebut Bu Devi? Sebutkan dulu nama muridnya Bu. Berapa muridnya Bu? Total murid saya ada 3. 3. Sebutkan Bu namanya. Bilqis, Bilqis, Nuraini, Nur Melisa. Ain, dan Melisa. Versa. Baik. Kita kurangin misalkan dari segi ketajaman. Berarti saya ambil ke pengetahuan dulu Bu. Ya. Coba warna apa si Bilqis? Bilqis. Dia menangkap, mudah memahami, mudah paham dengan instruksi kita. Nah, seperti itu. Kira-kira yang warna apa Bilqis? Bilqis Sesuai dengan umurnya ya Pak Bu ya. Nah, warna pink. pink yang ini. Ya. Oke. Lalu si tadi Nuraini. Nuraini yang warna apa Bu? Nuraini warna ungu. Ungu. Ungu yang ini atau yang ini Bu? Ungu yang dia paling ketawa. Ini. Ya. Berarti lebih tajam dari si Bilqis. Kalau dari mata pensilnya ya, dari mata pensil. Oke, lagi Bu, satu lagi. Melisa. Ya, warna Melisa warna apa namanya? Biru muda ya. biru muda ya. Warna putih sama biru. Ini, Bukan. yang ini, Tosca. Tosca. Nah, ini ya. Berarti ini tetap masih Boleh tajam ya. lebih tajam yang ini. Oke, baik. 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu, dengan ketajaman yang berbeda ini, tentu saja kita sebagai guru, ketika kita mau mewarnai, kita tekan pensil warna itu beda perlakuannya. Kalau semakin tajam kan kita nggak boleh tekan ya. Kalau ditekan malah patah. Terus yang ini bagaimana? Agak sedikit tumpul, bukan tumpul ya Bapak Ibu, tumpul, tumpul ya. Oke, tumpul. Tapi ada strategi di mana tangan kita akan gunakan yang lebih menonjol ini kita orek-orek. Benar kan ya Bapak Ibu ya? Perlakuan kita. Yang di sebelah sini nggak bisa, malah kita agak sedikit gini kan. Seandainya tidak ada peraut misalkan, tidak ada yang untuk penajam pensil, kita tetap harus menggunakan ini untuk menyelesaikan tugas kita. Ya kita pasti gunakan yang sisi sebelah ini, gitu. Yang penting harus ada warna pink gitu kita gunakan. Kita gerakkan pasti lebih tekanannya lebih dalam atau tidak Bapak Ibu? Lebih dalam. Tapi kalau yang ini atau malah yang biru ini, kita tekan kuat, dia patah Bapak Ibu. Nah, itu dari tingkat ketajaman. Lalu dari pilihan-pilihan warna. Apakah Bapak Ibu memperlakukan pensil warna ini ketika Bapak suka ungu, semua gambar Bapak Ibu warnai dengan ungu? Tidak kan? Monoton ya. Ah, saya suka biru, biru aja semua. Gambar mata pun biru juga. Rambut pun biru semua. Wah, ada anak kita kayak gitu? Ada ya? Ada. Malas dia warna-warni. Ya udah yang biru juga cuma selesai gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Konsep mengajar berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Bapak Ibu ya. Sampai di sini paham maksud saya ya, ilustrasi ini ya. Oke. Lanjut Pak Opi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Ya, kebutuhan belajar tersebut. Udah memang seperti itu fisiknya yang diberikan kepada kita. Pensil warna tadi. Nggak ada peraut, mau tidak mau kita harus pakai. Begitu juga Bapak Ibu, wali murid kita diantarlah anak-anak kita yang tadi, si Bilqis, anak Bapak siapa namanya Pak? Adi, diantar ke sekolah kita, lalu diterima sama pihak sekolah, ya kan? Kodratnya sudah seperti itu. Terus kita mau mengubah dia seperti apa? Tidak bisa Bapak Ibu. Tetapi cara mengubahnya adalah apa yang dia miliki, sehingga dia berpotensi dengan kodratnya tadi, dan kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Lanjut.
Tadi katanya harus memenuhi kebutuhan murid. Makanya disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Si Bilqis kebutuhannya apa? Si Adif kebutuhannya apa? Si apa lagi Lina? Mesa ya? Felisa kebutuhannya apa? Punyanya nanya Bu? 14. Ya, satu Bu. Itu Aidil kebutuhannya apa? Lalu Pak Topik? Topik si Kevin. Kevin kebutuhannya apa? Kevin anak dan dasar. Tentu tidak bisa kita samakan dengan yang umum. Ya sungguh dia mendengar. Ya nggak dengar lah dia kan. Nah, kebetulan Bapak kan IT. Dipasangkan video dengan bersuara. Tapi yang tunarungu cuma gini aja, tanpa diberikan isyarat subtitle. Iya betul. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut Tomlinson dalam bukunya berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan tadi berdasarkan 3 aspek. Yang pertama readiness, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Ini ada hubungannya dengan asesmen tadi Bapak Ibu, asesmen diagnostik. Adif diantarkan bapaknya itu udah langsung kelas SMP aja ya. Betul tidak? Iya. Bilqis diantar dari kelas berapa Bu? Oh, kelas 1 SD baru masuk ya. Nah, kesiapan murid maksudnya Bapak Ibu bukan dia apa ya banyaknya pengetahuan yang dia dapat, bukan, atau banyaknya ilmu yang harus kita transfer ke dia supaya terisi, tidak Bapak Ibu. Artinya kesiapan itu adalah karakternya dia, memang seperti itu orangnya. Maka dengan perbedaan tadi kita bawalah ke dalam kelas untuk memberikan materi yang sesuai dengan yang dia butuhkan. Itu maksudnya. Lanjut. Kalau untuk kesiapan murid bersifat mendasar, konkret, sederhana, terstruktur, tergantung, lambat, cepat, dan perlu dipetakan. Nah artinya si Bilqis, apakah orangnya bersifat mendasar, bersifat transmotif, suka benda-benda yang konkret atau abstrak? Nah itu nanti ada katanya istilah identifikasi atau asesmen tadi dari awal. Nah lanjut. Nah lalu bagaimana memenuhi kebutuhan murid melalui minat murid itu sendiri. Minat murid itu berarti artinya hobinya, kesukaan dia apa. Kalau anak yang suka menggambar atau mewarnai, berikan tugas yang sesuai dengan minat dia tadi. Oke, saya akan mengambil matematika. Contoh, pelajaran tentang bilangan. Tadi Bu Yani memaparkan CP untuk fase A, yaitu kelas 1. Nah, kelas 1 dengan bidang studi matematika, di mana CP di situ tadi, coba dibuka aja Pak, biar nggak menerawang. CP untuk fase A yaitu bilangan. Lingkup materinya bilangan asli. Nah, di sini 1 sampai 20 fase A. Untuk usia mental kurang lebih di bawah 7 tahun fasenya ya, kurang lebih 7 tahun. Nah, jadi apakah murid kita semua bisa 1 sampai 20? Bilqis bisa, Bu? Pak Kiki? Muridnya ada yang bisa 1 sampai 20. Kelas berapa, Pak? Jangan IT. Oh, IT. Nah, IT. Oke. Kira-kira Bu Nurul muridnya bisa kelas 1 menyebutkan bilangan asli 1 sampai 20? hanya 1 orang, yang lainnya belum. Belum. Nah, seandainya CP ini yang tadi ini ya, yang tadi itu memang dari atas ya, PMM. Kita ambil CP dari PMM ya Bapak Ibu. Kita buat ke dalam ATP, nanti ini ATP yang dulu namanya silabus. Ini tidak boleh diedit Bapak Ibu. Harus diketik sesuai dengan itu. Nah, yang dieditnya di mana? Kan anak saya nggak bisa sampai 20, Bu Juli. Ibu buat di sini di tujuan pembelajarannya. Kayak buka Pak modul ajarnya langsung. Modul ajar untuk fase A di PPT kita Pak. Oh di luar ya? Di luar PPT ya? Oke. Bapak Ibu sambil minum boleh ya, sambil makan minum nggak apa-apa. Ini jam-jam rawan ini. Tuh. Bu.
Sure. Udah? Oke. Coba ke bawah, bawah. Yang di tujuan pembelajaran. Oh, ini belum diedit. Tadi udah saya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Silakan. Untuk contoh modul ajar ini boleh diberikan gitu jadi Oh, boleh. teman-teman bisa megang satu. Boleh. Ini bagikan tolong Bu ya nih. Matematika. Sebentar ya Bapak Ibu. Kami tim mengerjakan itu untuk modul ajar yang itu apa? Matematika, IPA tadi itu Pak Topik. Nah, bahasa Inggris saya. Cuman ada beberapa revisi dari saya. Belum saya kirim ya Pak? Belum. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Dibagikan aja Bu. Ya. Bentar ya Bapak Ibu. Ada yang saya revisi. Atau kita bawa ke sini ambil yang ada kalau apa yang dibutuhkan cek siapa itu dulu belajar. Kalau saya masih proses. Bisa dulu. Bawa printer aja nggak? Iya, nggak apa-apa dibawa printernya ya Bu. Nanti kita perintan. Nanti kita bikin satu. Ada yang masak air Bu? Masak airnya. Di WA ya. Judulnya dulu Pak, judulnya. Nah ini menurut modul ajar, ini modul ajar ini. Modul ajar, covernya, cover. Ini dia, modul ajar mata pelajaran matematika untuk fase usia mental yaitu fase A, kelas 1 ini untuk ketunaan tunarungu dengan hambatan intelektual. Artinya anak kita anak B tapi memiliki hambatan intelektual, ya. Oke. Modul ajar matematika ini ya. Nah di sini silakan yang minum boleh sambil minum sambil makan ya Bapak Ibu. Ya boleh.
Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini contohnya untuk fase A yaitu mata pelajaran matematika elemen bilangan. Tadi di CP, nah dalam PPT itu CP-nya buka CP-nya Pak di PPT. Ya. CP fase A. Ya. Oke, nah ini dia Bapak Ibu ya. CP untuk fase A ya, yaitu elemen bilangan. Nah ini Bapak Ibu, fase ini Bapak Ibu dapatkan dari PMM. Secara otomatis langsung Bapak copy paste saja, masukkan ke dalam modul ajar, yaitu tentang peserta didik dapat membilang lambang bilangan asli sampai dengan 20. Buka Pak RPP-nya atau modul ajar. Kembali Pak. Nah, di modul ajar ini komponen awal di atas Pak, atas dulu Pak, atas dulu. Nah ini identitasnya dulu ya Bapak Ibu, sama seperti RPP. Bapak Ibu tuliskan identitas, nama sekolah, fase, kelas, semester, muatan pelajaran, elemen dan alokasi waktu. Nah untuk bilangan asli 1 kali 35 menit. Kalau memang Bapak Ibu melihat kalender pendidikan anak Ibu perlu 2 kali, nggak apa-apa, sampai dia tuntas ya, gitu. Kalau tidak tuntas, turunkan indikatornya, yaitu KTP-nya tadi. Gak bisa 1 sampai 20, buat 1 sampai 5, gitu ya. Oke, lalu yang berbeda lagi adalah di sini dimensi profil pelajarnya. Harus Bapak Ibu input di modul ajar. RPP dulu nggak pakai itu, nggak ada istilah profil pelajar Pancasila. Nah untuk belajar bilangan, maka profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan ke anak kita adalah anak itu mandiri, elemen regulasi diri, suplemennya percaya diri, tangguh yaitu resilient, tidak mudah menyerah, dan adaptif, bisa beradaptasi gitu ya, dan mengembangkan. Itu yang pertama yang ada di modul ajar. Yang kedua, kita turun ke ini tadi Bu, asesmen diagnostik yang tadi saya bilang. Komponennya ada. Dulu RPP tidak ada ya. Di sini ada. Inilah yang disebut dengan pemetaan murid. Pembelajaran berdiferensiasi tadi ada istilah pemetaan murid, yaitu kita petakan 5 murid Pak Nazib, 3 murid Bu Devi, Bu Dina berapa Bu? Oh di 3, Pak Taufik berapa muridnya Pak? Kalau di IT ada 4, Bu Yani dari 12 ya? 14 malah. Itu kita petakan Bapak Ibu, kita kelompokkan melalui asesmen diagnostik. Pertanyaannya, Bu Juli, bagaimana cara mengelompokkan murid kita? Ayo, Bapak Ibu ada yang tahu caranya bagaimana? cara melakukan Asesmen diagnostiknya? Kita kategorikan anak itu yang mudah dengan pelajaran ini si Anu, kelompokkan 1 kelompok. Nah, lalu yang ini, oh bisa dia sampai 10, kita kelompok. Karena nanti bentuk penugasannya pasti beda kan? Nah, itu bagaimana caranya? bisa Ya Bu Devi? asesmen sama anak sih Bu. Iya, bagaimana caranya? Pengamatan langsung. Iya, salah satunya melalui pengamatan langsung. Nengok ciri-cirinya. Dia pakai kursi roda, ya sudah dia daksa, kan gitu. Dipanggil-panggil nggak dengar, oh anaknya ada hambatan pendengaran. Nah, buka PPT yang lagi Pak. Nah, cara pengelompokan pemetaannya adalah seperti ini Bapak. Lagi, next. Oke, ini dia. Ini Bapak Ibu caranya. Tadi yang disampaikan Bu Devi yaitu melalui pengamatan langsung atau wawancarai siswa, betul. Lalu melakukan survei dengan menggunakan angket, betul. Dan biasanya asesmen ini atau identifikasi ini kita lakukan pada saat penerimaan peserta didik baru PPDB Bapak Ibu. Tetapi pelaksanaan itu di SLB haruslah berkelanjutan ketika dia naik kelas. Ya, kelas 1 jadi naik kelas 2. Guru yang di kelas 2 harus tetap melakukan asesmen diagnostik. Supaya apa? Supaya kita petakan. Karena Bapak Ibu, walaupun anak kita tidak tahu apa-apa, pasti ada perubahan di kelas yang berikutnya Bapak Ibu.
Jangan punya konsep pemikiran seperti itu. Banyak yang booking loh ya. Enggak, di sini nggak ada. Saya yakin tidak ada di sini, Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang ketiga, berkomunikasi dengan orang tua. Itu cara asesmen diagnostik yang bisa kita lakukan. Kayak mana dulu Bu? Si autis itu kan lupa Bu? Ya, muridnya Adif. Adif kan sekolah reguler ya Bapak Ibu ya. Pasti kita akan ada tanya jawab, diskusi dengan orang tua untuk mengetahui background, ya, atau mengetahui kesiapan murid tadi, readiness murid tadi. Oh, anaknya seperti itu rupanya. Baiklah, saya akan petakan dia, materi yang cocok dengan dia ini, media pembelajaran yang akan saya lakukan ini. Anaknya kan autis ya. Lebih kekuatan visual atau audio anak autis? Dia suka melihat atau suka mendengar biasanya? Kalau anak autis. Kalau khusus untuk Adif gimana? Audio ya, dia suka mendengar ya. Kalau dengar lagu-lagu langsung fokus gitu. Nah, itu kan melalui pengamatan langsung ya Bapak Ibu ya, dan melalui komunikasi dengan orang tua. Pertanyaan saya, boleh tidak melalui tim medis Bapak Ibu? Boleh. Asesmen itu dilakukan melalui tim guru BK kan, dokter kan, spesialis untuk mengatakan anak itu memang tunarungu. Kan perlu diagnosis medis ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan berkoordinasi dengan guru bimbingan konseling yang tadi saya ucapkan, berkomunikasi dengan guru mata pelajaran. Dia naik kelas 2, ngomong sama wali kelas sebelumnya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya perlakuan kita tadi itu tidak hanya sama seperti yang kelas sebelumnya. Boleh ya Bapak Ibu. Lalu menganalisa hasil capaian nilai siswa pada waktu sebelumnya. Nilai rapotnya yang dulu. Oh, anak ini lemahnya di matematika. Oh, penjumlahan. Bukan pengurangan. Penjumlahan dia bisa, tapi pada saat materi penjumlahan, pengurangan dia nggak bisa. Lalu apa strategi supaya anak itu mampu? Kita buatlah strategi baru di kelas yang baru. Gitu. Ya, oke, lanjut Pak. Modul ajar tadi. Sampai di sini untuk memetakan anak-anak dapat dipahami Bapak Ibu? Sudah ya. Oke, silakan Bu Dewi. Oh, selesai dulu katanya. Oh gitu. Pertanyaan tentang asesmen. Langsung aja Bu Yani, gimana? Kesepakatan kita. Langsung aja Bapak Ibu ya. Boleh. Boleh lah. Oke, langsung Bu. Silakan Bu. Kayaknya dari awal tadi ya modul ajar yang saya mau tanyakan, dimensi profil pelajar itu dari mana? Satu. Terus di deskripsi profil peserta didik tadi asesmen diagnosis itu acuannya dari CP ya. Jadi kita kan mau asesmen matematika. Kalau matematika kan mau ikut kan banyak ya matematika. Jadi untuk kita membuat pembelajaran tadi matematika, jadi acuannya dari CP. Iya, itu untuk asesmen diagnostik pengetahuan. Iya. Kan ada juga asesmen keterampilan dan sebagainya. Iya. Betul Bu Dewi, betul. Jadi memang dari CP ya. Betul. Ada lagi Bu? Kalau untuk yang dimensi profil pelajar itu dari mana? Kalau dimensi profil pelajar Pancasila itu tetap memang dari yang PMN, yaitu 6 profil tadi. Pada saat kita yaitu berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri. Jadi ada elemen yang kita masukkan, unsur-unsur tadi profil pelajar Pancasila itu terhadap materi kita Bapak Ibu. Contohnya di kegiatan pembuka, suruh anak-anak itu berdoa sebelum belajar, muncullah rasa ketuhanannya. Ya, Pak. Berarti maksudnya dari guru sendiri yang merancang untuk nilai profil pelajar Pancasila itu? Iya. Ya, Iya, dari materi. Bisa saja Iya. nanti misalnya dalam materi yang sama dari guru punya persepsi ini ikut gotong royong. Iya, betul. Dari langkah-langkah pembelajaran yang dia buat, seorang guru membuat langkah-langkah. Jadi guru tuh harus tahu 6 tadi ya. Iya, 6 profil pelajar Pancasila. Sub levelnya itu dari elemen tadi. Iya, materi tadi itu punya suplemen lagi. Betul. Berarti sudah ada tabelnya. Sudah, itu Ibu dapatkan dari BMM. Iya, makanya kan kita udah tahu. Betul.
Bapak Ibu ingat tidak waktu kurikulum 13 kita itu di sekolah udah dapat KI, Iya, KI, sudah dapat KD, tapi silabus kita yang susun, betul kan? Lalu RPP kita yang susun. Nah sekarang kita yang buat KD-nya, tapi CP-nya itu KIC itu sudah ada di pusat, kita yang buat turunkan menjadi DP dan APP. Indikator kan juga kita yang buat. Iya betul. Kita lanjut? Lanjut. Yuk. PPT Pak. Oke, lanjut dulu. Nah, selain pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu, ada lagi istilah di kurikulum Merdeka yaitu kompetensi sosial emosional. Ya, KSE. Untuk apa sih kita mengajari anak pertumbuhan sosialnya bagus, emosionalnya bagus? Atau apa sih maksud dari kompetensi sosial emosional menurut Bapak Ibu? 2 kata. Apa maksudnya? Sosial emosional itu apa sih? Well-being. Ya. Bahasa CGP banget. Bukan bahasa CGP banget bahasanya. Ya pagi. Kalau IT anaknya berapa yang ikut Pak? Keterampilan IT? 2. Nah, maksudnya adalah lanjut Pak. Baik Bapak Ibu, ini dia Bapak Ibu. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif. Artinya, KSE akan berjalan jika ada minimal lebih dari 2 orang. Kalau 1 orang individu tidak akan berjalan sosial emosional. Kolaborasi Bapak Ibu. Kalaupun 1 murid yang menjuli bisa, karena ada gurunya, ya kan? Lalu itu dilakukan oleh seluruh komunitas sekolah. Tidak hanya guru yang menerapkan sosial emosional yang baik, kepala sekolah harus, wali murid harus, orang tua harus, PTK, tenaga kependidikannya juga harus, pengawas juga harus, karena itu bagian dari komunitas sekolah. Betul ya Bapak Ibu ya? Harus. Nanti datang pengawas, marah aja bawaannya, sosial emosionalnya nggak stabil gitu ya, marah aja. Nah, nggak boleh Bapak Ibu. Karena kalau sudah seperti itu, gini, saya meyakini satu pandangan bahwa ketika seorang anak murid kita sosial emosionalnya baik, pasti akademiknya bagus. Tapi belum tentu seorang murid akademiknya bagus, sosial emosionalnya baik. Biasanya sosial emosionalnya itu pasti berbanding lurus dengan pengetahuannya. Ya nggak Bapak Ibu ya? Apakah Bapak Ibu punya keyakinan yang sama dengan saya? Cerdas emosionalnya, cerdas emosi, cerdas sosialnya. Makanya ada istilah intelligence quotient, social quotient, dan emotional quotient. IQ, EQ kan gitu ya. Nah itu dia. Oke, ini dia Bapak Ibu ya. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Yaitu ada 5 Bapak Ibu. Betul ya 5 ya Bu Devi menurut? Yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, apalagi Bapak Ibu? Ya, seperti apa kesadaran diri? Yaitu dia memahami, menghayati, dan mengelola emosinya. Sadar dirinya. Begitu masuk kelas, udah jam 7.30 bunyi bel. Dia nggak sadar diri, masih main di luar dia. Tapi ada anak yang, bel masuk, dia duduk dia, siap untuk belajar. Berarti tingkat kesadaran dirinya sudah oke. Tapi kan Bu, anak saya tuna autis, nggak bisa dia Bu. Ya berarti dia kesadaran dirinya belum, karena dia punya hambatan empati dan sosialnya. Iya, itu yang harus kita kelola. Nanti itu tugas kita ya. Lalu yang kedua, pengelolaan diri. Ya itu dia, pengelolaan diri. Harus kita ajari supaya anak itu yang autisnya sekian persen ya minimal menurun seperti itu. Kesadaran sosial. Sudah dilihat temannya jatuh. Oh jatuh ya. Oh dia lalu aja. udah ada yang apa? Sibuk-sibuk tim guru nih. Biasa kalau rapat kan sibuk antar siapin minuman nih Bu ya. Ada yang ngambil aja duduk, jadi oh gitu ya. Kan bukan tugas saya.
Perlu ini Bapak Ibu. Berelasi, namanya berelasi, berarti bekerja sama. Ini tim kurikulum, di sini kan nanti ada workshop ini ya. Ada penugasan, mungkin minggu depan ya Bu dulu ya. Tagihannya mana? Perlu kolaborasi. Nanti pada saat membuat modul belajar, Bapak Ibu yang mengajar kelas 1, buatlah modul belajarnya. Di sini ada kelas 1 Bapak Ibu? Ada. Kelas 4? Ada. Kelas 7? Ada. Kelas 10? Ada. Yang usah dibuat. Ya, oke. Jadi 3 modul belajar nanti kita tagih ya Bu. Untuk setiap mata pelajaran. Ini kan contohnya cuma 3, matematika, IPA, bahasa Inggris. Minggu depan kita tagih semua wakil ya Bu. Yang penting alurnya udah tahu, tuh ya. Nah ini dia. Next, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini nanti ada di NPP, ada di modul. Apa sih contohnya? Bukan modul belajar Pak Opi. Ini dia Bu. Ini dia Pak. Nah ini dia. Sudah ada tadi diagnostik awal, lalu tuh bawah itu dia pemetaan murid ya, pemetaan murid. Lalu CP-nya turun ke CP. Kita kalau copy paste ya, copy paste CP-nya. Lalu tujuan pembelajaran. Nah di sini Bapak Ibu lihat. Tadi CP-nya bilangan 1 sampai 20. Bilangan asli sampai 0 ya. Bilangan asli 0 sampai 20. Oke. Nah, tapi di tujuan pembelajaran yaitu sampai 5 saja. Urutannya sampai 5. Karena tadi di situ saya covernya adalah anak tunarungu yang memiliki hambatan intelektual. Bagaimana dengan anak autis Ibu Juli? Bagaimana dengan anak daksa? Ada nanti. Coba. Bukan di atas. Lagi di atas. Ini Pak. Ini di sini. Di sini ya? Atau di mata pelajaran lain di IPA saya buat. Oke. Coba di bawah Pak. Di bawahnya nanti itu. Oke. Di tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan. Bagaimana membuat tujuan pembelajaran? Panas. Boleh pindah? Masih on. Oke. Matikan aja lampunya. Nah, nih. Bapak Ibu, untuk membuat tujuan pembelajaran, coba ada bahasa Inggris. Maaf. Soalnya di bahasa Inggris itu saya concern kan, baru mengikut yang di matematika. Bahasa Inggris ada yang kirim Bu? Ibu. Oh yang bahasa Inggris ya? Ya, di WA Bapak kayaknya udah. Oke. Ada rumusnya Bapak Ibu untuk membuat tujuan pembelajaran. Iya. Dari KKO yang pertama, betul Bapak Ibu. Lalu dari apa lagi? Pendekatan ABCD. Apa itu pendekatan ABCD? Ada yang ikut PPG nggak tahun ini? Belum ya? Iya, udah modul 2.3 itu. Bahasa Inggris ya? Lanjut. Ada tak ya? Di mana tubuhnya? Ini tapi bukan ini. Ada pengantin di PPT Pak, di PPT Pak. ABCD tak ada di Ada di PPT ada. Kayaknya di bawah deh. Coba lagi. Memang tak ada Bu ABCD. Tak ada ya? Ada. Di mana ya? ABCD di sini aja. Ada loh. Ada. Pendekatan ABCD. Ada loh Pak Obi. Ya, di tujuan pembelajaran. Bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran? Tadi betul yang disampaikan oleh Bu Devi, harus menggunakan operasional terukur. KKO-nya harus terukur. Apa maksudnya? Ya, Bapak Ibu udah tadi lembaran KKO udah ya? Kita pelan-pelan ya Bu ya. Modul belajar ini memang agak kompleks. Iya, betul. Paham lah ya. Lanjut aja lah ya. Oke. Nanti timnya Bu Nur, Bu Devi eksekusi kawannya ya. Oke, KKO deh, KKO langsung KKO. Pak Opik, slide modul ajar matematika tadi Pak. Ya,
Bapak Ibu, tadi di sini ada contohnya yang tujuan pembelajaran, yaitu saya buat peserta didik mampu membilang lambang bilangan asli sampai dengan 5 dengan menggunakan media gambar. Artinya pemikiran atau pendekatan ABCD tadi. A itu audience, ya, pendekatan ABCD. A itu audience, artinya yang mau kita berikan materi supaya tercapai tujuan pembelajarannya harus ada peserta didiknya, maka harus diketik tujuan pembelajaran 1.1 peserta didik mampu. Nah, harus peserta didik, jangan langsung mampu membilang, mampu menyebutkan, jangan. Harus Bapak Ibu ketik di tujuan pembelajaran peserta didik mampu apa? Mampu membilang. Nah, Bapak Ibu, apa hubungannya dengan KKO? KKO itu adalah kata kerja operasional, artinya kata kerja itu harus terukur di kertas KKO. Coba yuk kita lihat ya Bapak Ibu, ya, boleh dibuka Pak KKO di OBC. Nah ini Bapak Ibu, ini KKO-nya ada level 1, level 2, level 3, yaitu level kognitif C1 kalau Bapak Ibu pernah dengar. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ini diambil berdasarkan taksonomi Bloom versi revisi Anderson, ya, dan Caldwell 2001 Bapak Ibu. Ini sudah patokan. Jadi tujuan pembelajaran itu dibuat harus memiliki kata kerja operasional yang terukur. Tadi tentang bilangan ya, bilangan asli sampai dengan 5. Apa yang harus kita ajari sama anak-anak? Untuk apa? Untuk tujuan apa? Untuk tujuan dia pandai menyebut atau membilang. Ya kita cari di sini Bapak Ibu, atau cari di kertas Bapak Ibu. Membilang itu di level C berapa? C1, betul. Berarti tujuan pembelajarannya mampu nggak dia membilang? Mampu. Apakah semua murid Bapak Ibu yang Bapak Ibu tulis itu mampu membilang? Tidak ya, 1 sampai 5 loh Pak. Tetap tidak ya? Tidak ya, oke nggak apa-apa. 1 sampai 3 Pak? Enggak juga. Ulangi terus sampai dilatih-latih, nah, seperti itu. Oke, jadi itu 1 membilang. Kalau nggak bisa membilang gimana Bu Juli? Ganti, cari yang level C1. Apa ya? Menunjukkan. Bapak Ibu buat media pembelajaran angka 1 tempel, angka 2, angka 3, angka 4, 5. Siapa yang nggak bisa membilang tadi Pak? Cerita sini. Tunjuk dulu nak, mana 1? Ayo kita tuntun ya. Ayo nak, mana 1 nak? 1. Ini kita buat gambar 1. Terus kita kasih tugas. Ya sama ya Pak ya. Guru itu kan harus jadi aktor Pak. Iya betul. 1. Betul, pintar ya. Apresiasi itu perlu ya Bapak Ibu, karena dia kesiapannya memang seperti itu. Tadi readiness-nya udah kayak gitu, kodratnya udah kayak gitu Bapak Ibu ya. Silakan Bu. Ayo, apa lagi ya Bapak Ibu, KKO-nya pilih sesuai dengan kebutuhan murid Bapak Ibu ya. Itu kan contoh saya, murid saya bisa membilang meniru berarti ke menulis dong kan. Buat garis putus-putus Bapak Ibu, terus jadilah dia salah. Gadis ya. Murid Pak Nazim. Oh luar biasa murid Pak Nazim. Kan tadi saya sudah ngajak Bapak Ibu untuk fokus ke murid Bapak Ibu, makanya Pak Najib udah betul itu membayangkan ya. Wah, saya supaya apa? Bapak punya tugas untuk memberikan kebutuhan sesuai mereka ya Pak ya. Sama-sama kita Bapak Ibu ya. Nah, jadi C1 ini boleh tidak Bu Juli sampai ke C5, C4, C6? Boleh, karena tujuan pembelajaran itu memang harus levelnya ke level C5, C4, 5, C4 Bapak Ibu. Lalu C5, C6. C6 itu
bagus. Di sekolah reguler diharuskan murid berC6. Dia mampu mengkreatifkan, mencipta, membuat, menuliskan, menghasilkan. Nah, lalu kita ke itu Pak, ke modul ajarnya. Jadi yang pertama ya Bapak Ibu ya, peserta didik mampu membilang. Gak bisa membilang Bu, apa tadi? Menunjukkan. Ya, ganti menunjukkan. Kedua, peserta didik mampu membilang banyak benda dari sekumpulan benda konkret atau model benda sampai dengan 5 sesuai indera organ yang dia gunakan. Nah, artinya anak kita tuna netra, ya, jangan disuruh melihat. Mungkin dia meraba, ya, meraba. Atau melalui tulisan braille. Iya, lalu bagaimana dengan anak tunarungu? Satu, kita suruh membilang. Anak SD dengan fase A mungkin mengeluarkan suara saja belum bisa, ya kan? Jadi dia harus mengisyaratkan. Berarti di level C berapa dia mengisyaratkan? Coba. Mengisyaratkan itu masuk KKO apa? Kalau tidak ada mengisyaratkan, kita cari padanan katanya ya Bapak Ibu. Jangan bingung. Menafsirkan boleh. Itu level berapa? Meniru, betul. Dia tiru pakai tangannya. Apalagi pagi tadi Pak? Hah? Apa? Mengaplikasikan. Boleh. Kalau memang kita harus suruh dia mengetik di laptop, mana satu nah? Ditekannya keyboardnya satu. Udah itu mengaplikasikan. Menunjuk. Tahu. Paham konsep satu itu berarti itu. Nah, ini melalui benda konkret Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh mengajar dengan media pembelajaran benda nyata atau konkret yang dekat dengan kehidupan anak kita. Aqua nih, banyak atau botol. Dan susun. Berapa? 1, 2. Ada berapa nak? 2. Seperti itu Bapak Ibu ya. Atau temannya, murid-murid, kawan-kawan dia kan punya 1. Ada berapa muridnya? 1, 2. Ajak dia untuk atau jari tangan kita boleh Bapak Ibu ya. Oke, lanjut 1.3. Ini aja deh 1.4. Ini banyaknya KKTB itu tergantung Bapak Ibu, tergantung kebutuhan murid Bapak Ibu. Kok banyak kali Bu Juli sampai 6? Ya suka-suka pula kan gitu. Ya silakan. Tujuan pembelajaran itu memang berapa kelas 6 atau berapa gitu? Tidak. Disesuaikan dengan kebutuhan murid dan materi. Kalau bilangan itu kayaknya lebih banyak, harus bisa menunjuk karena tadi kebutuhan murid kita itu misalkan ada anak yang dengan intelektual rendah, nggak bisa dia membilang Bu dan dengan menunjuk. Sesuai dengan murid yang Ibu tulis tadi, 3 ya Bu ya? 3 anak murid Ibu. Nah, Ibu banyak kan Ibu memikirkan kemampuan anak, kesiapan anak tadi itu kemana arahnya. Maka seperti itulah banyaknya tujuan pembelajaran yang Ibu ciptakan. Gitu ya? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Nah, itu pertanyaanku setelah kita buat tujuan pembelajaran, tadi kan di Main gimana ya? Kasih tahu. Biar direkam soalnya. Oke. Terima kasih Bu atas berikutnya. Ya tadi setelah kita merancang bagaimana membuat tujuan pembelajaran, timbul pertanyaan ya Bu, karena kita dari awal sudah menyatukan yang namanya profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita memasukkan profil pelajar Pancasila ke dalam TP kita? Nah, apakah kita boleh menyebutkan langsung secara eksplisit langsung memberi gambar yang diharapkan dia ada tanggung jawabnya gitu langsung gitu? Apakah boleh seperti apa? Atau kita tidak harus memasukkan bahasa itu? Yang penting dalam rangka pembelajaran aja nanti gitu atau bagaimana? Baik. Yang diharapkan Baik, pertanyaan yang bagus. Berdasarkan akar ya dari PMR tadi itu, saya menelaah untuk pembelajaran terdiferensiasi dan KSC tadi itu diinpunya di langkah-langkah pembelajaran. Kalau di tujuan pembelajaran tidak usah dikasih tahu di situ mana kemandirian, mana itu dia kolaborasi, tidak. Di langkah-langkah
sebagian besar, yaitu kegiatan pembuka atau kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, di dalam kegiatan pendahuluan, di sini Bapak Ibu eksplor sebanyak-banyaknya berdasarkan kreativitas Bapak Ibu memenuhi kebutuhan murid untuk memasukkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid dan KSE-nya. Nah, di sini saya beri contoh. Guru memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama. Maka budaya positifnya adalah profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu berketuhanan yang Maha Esa, berakan mulia. Betul tidak? Betul. Yang kedua, guru bersama siswa menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Menyanyikan lagu nasional, berarti dia cinta tanah air, yaitu budaya positifnya. Lalu ini ice breaking, melakukan kanan kiri depan belakang, mengontrol diri anak, khususnya untuk anak tunanetra. Manajemen diri anak. Kadang-kadang kan anak begitu masuk 7.30 atau katakan jam 8, dia belum siap belajar ya, belum ready, masih ngantuk atau enggak konsentrasi, enggak fokus. Cara kita adalah memberikan ice breaking untuk fokus. Nah, ketika kita memberikan ice breaking melalui lagu, gerakan, itu sudah manajemen diri. Dia mau mengikuti. Berarti dia mengontrol dirinya untuk mengikuti arahan, instruksi. Seperti itu. Selanjutnya, ini keterampilan berelasi. Meminta salah satu murid mengabsen kelasnya. Ya, baca ya absensinya. Terus dia panggil, Nurul, hadir Bu. Devi, gitu. Misalkan, Bu Ade, absen Bu, gak datang nih Bu. Kan membantu temannya untuk dijawab kan. Artinya berkolaborasi, membantu gurunya untuk menceklis daftar hadir. Nah, apakah manajemen diri, budaya positif, keterampilan relasi ini, pembelajaran ini boleh juga dibuat ke dalam kegiatan inti? Boleh banget. Di situ paling boleh banget. Iya. Penugasan ketika Bapak Ibu selesai memaparkan materi, ayo anak ibu jangan lupa mempersiapkan LKPD ya, lembar kegiatan peserta didik. Bentuknya seperti apa Bu Juli? Pengamatan langsung juga boleh Bapak Ibu, tanya jawab langsung. Oke, apa yang dimaksud dengan apa ya? Berapa satu ke satu? Dia jawab 2. Oh, ini mampu. Kita udah pernah itu. Di kegiatan inti, yuk kita kegiatan inti nih. 1-5 kan? Nah, peserta didik mengamati dengan mengeksplor miniatur model kartu ke, atau media pembelajaran pakai PPT ke, terserah Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu suruh anak berdiri urutkan ya. Ya itu dia, ini siapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Lanjut. Di sini ada dia nih. Diferensiasi konten. Nah ini. Kalau anak ibu dengan beda-beda kemampuan tadi, pemetaan tadi, berikan materi yang sesuai dengan mereka. Boleh berbeda tidak? Boleh. Kalau yang tadi bisa menunjuk, kasih dia kesempatan menunjuk. Jangan paksa dia membilang, nggak bisa. Apa yang bisa dia lakukan, itu yang kita gali. Bukan yang pada kekurangan dia. Bukan ini nggak bisa ngomongin seperti ini. Marah kita kan, jadi kita pula yang jadi capek. Nah, ya. Oke. Disitulah letak pembelajaran diferensiasinya Bapak Ibu. Oke. Lanjut lagi Bapak Ibu. Nah di sini peserta didik secara mandiri berani mencoba menunjukkan bla 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 bla. Pakai benda nyata ya, toleran. Oke, lanjut. Dan di penutup kita buat ke penutup aja ya. Nah di penutup ini, oke. Ini dia. Kegiatan penutup. Ini bahasa Inggris ya? Matematika Pak. Yang satu lagi. Ini. Di kegiatan penutup, Bapak Ibu mengadakan refleksi atau menyimpulkan, ya, dan memberi refleksi. Bagaimana perasaan anak-anak Ibu semuanya? Senang, sedih, seperti ini. Refleksi untuk peserta didik dan refleksi untuk guru. Perlu. Apakah anak ibu senang belajar bilangan 1-5? Suka belajarnya nak? Suka Bu, dia senyum. Nah berarti baguslah dia. Nah, seperti ini. Paham tidak? Kalau dia manja berarti tidak paham. Aduh, paham. Bisa. Atau dia merespon suka nggak ada belajar
biasa ya Bapak Ibu. Oke, lanjut nih. Lalu untuk refleksi guru, apa kendala yang dihadapi? Bagaimana tanggapan peserta didik dengan materi Bapak Ibu? Dan apakah peserta didik dapat menyelesaikan evaluasi yang diberikan? Dan kesulitan apa yang dihadapi oleh peserta didik? Ya, itu refleksi Bapak Ibu, catatan Bapak Ibu. Ini dia asesmen. Asesmen pembelajaran itu bisa bentuknya tertulis dan lisan. Yang di asesmen itu ada 3 Bapak Ibu, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap. Gak bisa duduk diam dia, lalu sama bukan berarti dia nakal, mungkin dia seperti itu ya. Tapi minimal dari segi keterampilan sikapnya kita harus nilai Bapak Ibu. Baiklah. Bagaimana rubrik penilaian keterampilan sikap? Apa indikator alat ukurnya? Itu Bapak Ibu yang membuat. Contohnya ini. Skala. Kita buat apa? Tampak tidak tampak juga boleh. Nah, itu menunjukkan kesiapan diri belajar. Tampak tidak tampak checklist boleh. Atau pakai skala, skor. Mampu mengurutkan bilangan 1 sampai 5, itu nilainya poinnya 5. Cuma sampai 3 aja berarti poinnya 3. Seperti itu ini. Nah ini. Coba Pak, lagi. Seperti ini. Dan skornya maksimal 5, nilai akhirnya seperti ini. Jadi tidak ada ketentuan lah ya. Tidak ada ketentuan. Kan kalau dari kurikulum yang dulu kan ada ketentuannya kan. Iya. Membuat kan. Jadi kalau ini kan kita bisa aplikasi yang tadi kan, boleh skor, boleh mampu atau tidak mampu yang gitu. Iya. Boleh. Mohon maaf Bu, kalau yang saya dapat dari CJP untuk rubrik penilaian itu dilihat dari CP-nya itu tadi, kompetensi intinya itu tadi. Maka dari kompetensi intinya itu tadi kita bisa membuat rubrik penilaian sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Betul. Terima kasih Bu Nurul sudah menambahkan, memberikan penguatan terhadap cara penilaian melalui rubrik penilaian ya. Betul, seperti itu Bapak Ibu. Ketercapaian tujuan pembelajaran yang bersumber dari CP. Semua memang bersumber dari CP ya. Iya. Kan format tadi tuh kan. Kalau masalah format kan enggak fleksibel. fleksibel, nggak harus begini. Tidak harus skala, tapi bisa juga mampu tidak mampu, tampak tidak tampak, boleh. Jadi ya Bu, ini takut kelupaan. Kalau yang saya perhatikan kan kalau di kurikulum 13 itu bahkan ada kayaknya sendiri-sendiri dia. Kalau pengetahuan itu dia mampu kalau dia kan Bu, ini kan kalau tiganya kita di kurikulum merdeka ini kan ya jadi DP aja gitu. Tidak ada bagaimana kita, kalau dulu kan disediakan sama pemerintah ya Bu ya, bahwasanya kalau untuk satu titik berapa, nanti kalau yang untuk keterampilannya 2 titik ini ya kan Bu ya. Jadi maksudnya dari asesmennya ini bagaimana, apakah nanti kita penilaian digabung atau bagaimana nih mekanisme kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya perlu disamakan persepsi. CP tadi itu istilahnya adalah KI kan. Nah, lalu kita turun kepada tujuan pembelajaran yang menjadi KD. Lalu KD itu indikator kalau dulu, yaitu menjadi KKTP. Nah, biasanya untuk pencapaian rubrik penilaian itu tetap kita ajukan kepada pengetahuan dan keterampilan Pak Opi. Tetap. Nah, tapi pemetaan itu kita yang membuat. Beda dengan kurikulum K13, sudah ada dia kolom keterampilan, ada kolom pengetahuan, ada. Biasanya kalau kolom ke pengetahuan itu biasanya bahasanya mampu mengidentifikasi pengetahuan itu. Tapi kalau keterampilan mampu apa biasanya? Iya, bahasa keterampilan seperti apa? Mampu mendemonstrasikan, mampu mengurutkan. Kalau boleh masih menyimpan tidak kurikulum
Boleh ditampilkan supaya kita lihat bedanya di mana gitu ya. Boleh. Izin minum ya Bapak Ibu. Misalnya matematika SMP. Ini juga fase A. Ya. Fase A itu kan kelas 1, kelas 2. Alokasi waktunya 35, bukan 30 ya? 30 kalau 30 ya. Iya. Iya, pelajar 35 ya sebutnya. 30. 30. Miss Time. Kalau tulis ya. Satu lagi Bu. Ini kan tujuan pembelajaran kan harus berbasis ABCD. Iya. Jadi ketika nanti ada mungkin pasti ada beberapa guru yang terlewatkan gitu. Oke. Apakah ABCD itu tetap digunakan atau memang tidak lengkap atau bagaimana? Harus digunakan sebenarnya. Kemana saya buat ya? Sebentar. Nah ya. ini kan contohnya di sini ada dia tidak ada audiensnya kayak menjelaskan dari hidup jauh. Itu yang salah diberi. Yang di sini yang betul. Ini kan Iya, betul. Di modul ajar perinan bahasa IPA dan matematika itu revisinya dari saya. Saya mengrevisi, tapi belum di-print sama Pak Opik. Yang adanya di sini, makanya tadi terlihat ada peserta didik, mampu, dan tadi boleh ada 6. Itu kan matematika kan? Coba yang IPA Pak, biar nampak IPA. Ada guru IPA di sini? Ada lah, Bu Dina. Matematika IPA itu kan bagian eksakta gitu. Iya, yang di WA Pak Opi, yang di WA saya kirim yang mau belajarnya untuk IPA. Ya pokoknya di WA, coba lihat WA itu Bapak, lihat WA Bapak. nanti kita bebas. Itu saya ada Pak, ya IPA. Saya kirim WA-nya ada Pak. Makanya buka WA.